102,8 Serangga FM, pencinta Sergel, balik lagi di siaran pagi. Kita masih masuk di jam kedua ya. Selamat pagi untuk pencinta Sergel yang baru aja gabung. Hari ini 1 Agustus 2022, hari Senin. Nah ini udah pas nih. Kita sudah live di Instagram Serangga FM. Dan kita akan coba bergabung dengan narasumber kita, yaitu Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Bapak Haji Anas Dwi Satya Prasadya SOS MSI. Temanya Genjot Pariwisata, Bupati Serang tetapkan 22 desa jadi desa wisata. Sebelum bergabung, nah ini kita coba baca artikel dulu ya, pencinta Sergel, di mana 22 desa di Kabupaten Serang ini ditetapkan jadi desa wisata. Di Kabupaten Serang ini kan ada 300 lebih ya, kalau tidak salah, di 29 kecamatan se-Kabupaten Serang, di mana 22 diantaranya ditetapkan menjadi desa wisata. Nah, penetapan desa wisata tersebut dilakukan melalui surat keputusan Ibu Bupati. Nah, di mana Kepala Disporapar Kabupaten Serang, Bapak Anas Dwi Satya, mengatakan pihaknya hari Rabu kemarin juga sudah menggelar rapat pembinaan desa wisata dari rintisan jadi berkembang. Nanti kita coba tanya ya, seperti apa sih perbedaannya gitu ya, yang rintisan seperti apa, yang berkembang seperti apa, kemudian 22 desa tersebut masuk kategori desa wisata di Kabupaten Serang. Nah, tanpa adanya partisipasi masyarakat pastinya juga kurang akan berjalan baik ya. Jadi memang harus kerjasama, bukan hanya pemerintah saja tapi juga masyarakat setempat. Jadi diharapkan dari rintisan bisa ke desa berkembang. Nah ini kan kalau yang sudah pasti tahu ya, ada desa Cikolelet. Nah ini kan yang udah terkenal banget gitu ya, bukan cuma di Kabupaten Serang tapi juga di nasional, karena juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata. Nah PLT Kepala Diskominfosantik juga ini menyebut bahwa desa Cikolelet ini naik status jadi desa wisata berkembang. Nah, sehingga ada peningkatan status desa. Dengan perkembangannya maka desa wisata tidak hanya sekedar desa rintisan, namun juga akan gerak dari mulai masyarakat hingga ekonomi kreatifnya, baik di Cikolelet maupun desa wisata lainnya. Nah, wah jadi ini banyak pilihan gitu ya, banyak pilihan desa wisata. Jadi masyarakat yang pengen banget menikmati suasana wisata alam gitu ya, ini juga bisa menjadi alternatif pilihan. Nah, ini di Kabupaten Serang ternyata ada tambahan desa wisata. Belum? Oke. Nah, ditambahkan juga desa wisata ini antusias untuk berkembang, dan ini terbukti dari kegiatan di mana disebutkan penetapan desa wisata ada 22 desa. Mudah-mudahan tahun depan bisa nambah lagi, karena di tahun 2020, 2 tahun yang lalu itu baru 2 desa. Kemudian 2021 nambah lagi jadi 10 desa. Nah, untuk tahun ini tambahan 12 desa lagi, jadi total ada 22 desa yang menjadi desa wisata. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ada lagi desa yang ditetapkan jadi desa wisata, sekaligus supaya desa tersebut juga bisa berkembang dari rintisan menjadi desa wisata berkembang. Oke, sambil nunggu saya mau nyapa, ada Muhammad Fahri 08 yang sudah nonton. Yang mau tanya boleh banget, nanti kita juga akan save di IG Story dan di IG TV-nya Serangga FM ya. Boleh. Sambil nunggu ya. Nah, jadi pencinta Serangga ada Naips join juga yang sudah nonton. Terima kasih. Jadi Ibu Bupati, Ibu Ratu Tato Hasana membuat surat keputusan gitu ya, di Kabupaten Serang ini kan 326 desa kalau tidak salah yang ada di 29 kecamatan. 22 diantaranya sudah ditetapkan menjadi desa wisata. Dengan harapan masyarakat yang ada di 22 desa tersebut juga ikut membantu peran aktif, dan juga masyarakat yang dari Kabupaten Serang dan Provinsi Banten nih untuk bisa sama-sama mempromosikan. Kemudian juga selain mempromosikan juga bisa juga menjadi pilihan untuk berrekreasi. Nah, kalau Cikolelet misalnya bisa banyak tuh ya tempat wisatanya, ada wahana foto selfie misalnya, tapi tetap harus jaga kebersihan ya, dan juga menjaga ketertiban juga. Kemudian juga ada wisata alamnya, pegunungannya, kemudian wisata anyarnya, kemudian juga ada pilihan lain seperti situnya. Kemarin tuh kayak ada ngegurah situ dan lain-lain. Nah, ini juga jadi
agenda rutin. Nah, jadi biasanya kalau sudah ada agenda rutin tuh menambah daya tarik wisatawan. Mudah-mudahan sih bukan lokal aja ya, jadi bisa tambahan juga. Oke, ini sudah nonton nih kayaknya, coba kita undang. Kebetulan Pak Kadisa sudah nonton belum nih? Kita undang dulu. Belum ya? Coba Nadia. Ini Pak Kadis sudah follow sih betulnya. Cuma belum nonton nih kayaknya. Mudah-mudahan bisa AA dulu nih. Ya. Nah, pencinta Sargaul nanti boleh ikut ini ya. Kita coba tunggu untuk live bareng. Nah, untuk yang mau tanya langsung boleh ditulis kolom komentar. Saya ingin menyapa ada SMTA, gimana cara bacanya? SMTLWDASR yang udah nonton juga. Kemudian juga ada Momoni, ada Naips juga, ada Muhammad Fahri juga. Kita coba. Oke. Sudah nonton nih akunnya Pak Kadis, Kominfo di Sporapar Kabupaten Serang dan juga di Kominfo ya. Oke. Tapi ini belum masuk. Kita undang ulang ya. Ya, selamat pagi untuk yang lain juga. Kita masih belum tersambung. Coba kita invite ulang. Nah, 22 desa ini di mana tambahannya di tahun 2022 ini nambah 12 desa yang tadinya sebelumnya ada 10 gitu ya. Nah, ini tahun 2022 tambahan 12 desa lagi. Dan totalnya ada 22 desa yang masuk kategori desa wisata di Kabupaten Serang. Kita invite lagi. Nah, mudah-mudahan bisa. Sabar ya pecinta Sergel ya, kita undang lagi. Lagi online sih. Mudah-mudahan masuk nih, kalau misalkan belum nanti kita coba by phone atau ini kayaknya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman di sini sehat-sehat nih Pak Kadis. Oh ini udah lama nih kita nggak ketemu Iya, iya. teman-teman di Kominfo dan juga di Suarapar nih. Karena Iya. double ya Alhamdulillah. sekarang ya Pak Kadis ya. Coba sementara nih, mudah-mudahan sebentar lagi ya. Oh, biar fokus Amin, amin, pada amin. satu. Oh, oke. Gimana sehat Baik, semua ini sehat kita ya? ke Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Nah, ini kita ajak ngobrol-ngobrol boleh ya Pak Kadis ya sebentar? Oh, boleh, boleh. Nanti ada Bu Estu juga, Nah, eh, oh siap, siap. sarjana Siap, nanti pariwisata boleh. di ini, Wah, siap. di pariwisata, dinas pariwisata kami. Wah, Enggak. siap. Nah, ini kita coba untuk sosialisasi juga nih Pak, coba untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Serang bahwa Ibu Bupati sudah menetapkan tambahan 12 desa dengan total 22 desa nih menjadi desa wisata untuk menggenjot pariwisata. Nah, ini boleh disampaikan dulu nih Pak Kadis terkait dengan penambahan di Kabupaten Serang ada 22 desa yang sudah masuk kategori desa wisata. Mangga Pak. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Tahun 2022 ini kita penetapannya secara kumulatif berjumlah 22 desa. Di mana kategori desa wisata sendiri terbagi dari 4 kan. Pertama rintisan, kedua berkembang, ketiga maju, keempatnya mandiri. Di mana desa wisata sekarang sedang booming-boomingnya mungkin ya di hampir semua desa sekarang Betul. pengen desanya di desa wisata. Tapi tentunya Mm-mm. ada persyaratan-persyaratan bagaimana itu menjadi sebuah desa wisata. Nah, di kami saat ini kita menetapkan 22 desa wisata di mana pertama di 2023
2018 itu ada satu desa wisata yang ditetapkan melalui SK Bupati. Kemudian yang ke 2019 juga satu dua Hah? 2021. Oh, 2019 satu desa yang Hmm. ditetapkan jadi dua. Kemudian di 2021 ya. Oh ya nih. Di 2021 kita menetapkan 8 desa. 8 desa Hmm. berkembang. Nah, ada 8 desa. Kemudian di 2022 ini kita menetapkan 12 desa berkembang. Jadi secara keseluruhan berjumlah 22 desa yang ditetapkan melalui SK Bupati. Jadi secara Di samping kumulatif ini juga udah mungkin 22. sekarang Hmm. desa-desa lain kemarin kita kan rapat juga kemarin tuh dengan para desa wisata yang ditetapkan maupun desa yang kebetulan kita yang hadir juga pada saat rapat itu. Mereka juga ingin ditetapkan desanya menjadi desa wisata melalui SK Bupati. Tentunya dengan Hmm. penetapan desa wisata oleh Ibu Bupati, ini akan memudahkan desa untuk bagaimana untuk mengembangkan kategori desa ya. Tapi dari rintisan menjadi mandiri ya. Tapi Hmm. tentunya melalui tahapan-tahapan ini saat ini bahkan hampir semua desa di Kabupaten Serang ini rintisan Bu, ya Pak, Iya. rintisan sehingga Hmm. kami berharap di tahun-tahun ke depan ada desa-desa yang menjadi desa yang berkembang. Artinya kalau desa berkembang kan pertama sudah ada kunjungan wisatawan luarnya, yang Hmm. keduanya sarana prasarananya sudah membaik lah ya. Kemudian kelompok sadar wisatanya sudah bagus ininya yang bekerjanya. Ada, tapi dan Hmm. sudah mulai Hmm. bekerja, bukan ada aja, tapi mereka sudah Hmm. mulai action gitu ya. Nah, itu Iya, iya. jadi desa berkembang. Oke. Nah, selanjutnya kami juga pengen bahwa mudah-mudahan kita kan banyak nih sebetulnya sangat-sangat banyak wisata-wisata alam di kita nih Bu. Di wisata-wisata Hmm. alam yang ada di Kabupaten Serang. Curug-curug itu curug-curug yang ada di desa-desa nih kayaknya belum tergali. Cuman memang Hmm. kendalanya di situ mungkin kalau hubungannya dengan curug, hubungannya dengan danau, kita harus berhubungan dengan BBWS ya. Kita untuk minta izinnya pengolahannya. Atau kalau di Cinangka atau di KTI dengan KTI ya Krakatau Tirta Industri. Nah, itu tentunya itu juga mungkin salah satu problem buat desa untuk pengembangan desa wisatanya. Sementara itu. Iya. Jadi alhamdulillah nih sudah ditetapkan dari SK Bupati ada tambahan begitu 22 desa. Walaupun sebetulnya banyak desa-desa juga yang ingin begitu mendapatkan SK yang sama menjadi desa wisata. Sebenarnya apa sih Pak Kadis syarat begitu untuk bisa mendapatkan surat keputusan dari Bupati dan ditetapkan nih bahwa desa ini bisa disebut desa wisata. Nah, apakah memang ada tahapannya, kemudian juga apakah ada syarat tertentu harus ada wisata alamnya misalnya begitu Pak Kadis. Yaitu salah satunya desa tersebut punya wisata alam ya, salah satunya. Mm-mm. Karena atau desa itu punya budaya kesenian ya. Contoh seperti di Bandung misalnya Oh. ada Mm-mm, mm-mm. di Kecamatan Bandung ada desa di Bandung itu dia punya kesenian ubruk atau Oh. kesenian-kesenian yang khas ya, khas. Nah, itu mungkin eh, itu yang kita tahu. Nah, ini kita ceritakan dulu alur penetapan desa wisata ya, mungkin desa-desa Mangga, lain. mangga Pak Kadis. Nah, Mm-mm. pertama potensi tadi ya, potensi seperti alam, ya potensi Mm-mm. alam, kemudian buatan seperti budaya, tentunya itu menjadi Iya. pendukung ya, potensi daya tarik desa untuk dapat dikembangkan. Yang kedua, inisiatif dari masyarakat dan pemerintah desa, ya. Mm-mm. Nah, ini saat ini mungkin yang kalau sudah dana desa wisata kan harus ada keterlibatan pemerintah desa, keterlibatan masyarakat, dan Pokdarwis di dalamnya. Ya. Iya. Nah, ini kalau tiga Mm-mm. komponen ini berjalan, kayaknya lancar tuh. Ya. Karena gini, Iya. kalau tanpa adanya keterlibatan masyarakat juga kayaknya susah juga ya. Apa desa wisata kan harus bersih, harus Betul. ramah,
harus Hmm. tertib, harus Bikin indah ya nyaman kan ya. pengunjung ya. Betul. Betul. Jadi kalau pengunjung ke sana kan kalau ada kalau masyarakat bersih kan enak tuh ya. Kemudian tidak ada Mm-mm. pungutan-pungutan ya di jalan-jalan tuh. Nah, Hmm. itu kan tentunya masyarakat akan kalau indah sana kan akan balik lagi itu ya. Bahkan membawa Iya. pasukan ya, bawa anggota yang lain yang lebih banyak ya. Tapi Ngerekomendasiin yang kalau lain ya Bang Adis ya. ya betul. Tapi kalau misalnya Mm-mm. masyarakat tidak mendukung, contohnya lah buang sampah sembarangan aja, sampah menumpuk di mana-mana Mm-mm. kotor. Kemudian Mm-mm. juga ya Mm-mm. banyak sekali halangan masyarakat yang menyebabkan desa tersebut dapat berkembang dengan baik ya. Kemudian Mm-mm. juga Mm-mm. masyarakat juga hanya pemerintah desa tidak punya komitmen untuk kemajuan desa susah juga ya. Jadi harus Mm-mm. bersama-sama antara pemerintah Mm-mm. desa, masyarakat, Pokdarwis, pelaku usaha wisata Iya. untuk sama-sama bagaimana desa tersebut dapat berkembang nantinya, bukan hanya Mm. desa rintisan saja, tapi Mm-mm. jadi desa berkembang. Kemudian yang Nah. selanjutnya musyawarah beberapa unsur desa dan pemerintah desa. Penting ya musyawarah untuk menghasilkan keputusan yang akan disampaikan ke bupati. Salah satunya musyawarah unsur desa. Kemudian juga ajuin proposal ke Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Kemudian kami dari dinas tentunya akan melakukan survei ke desa tersebut apakah layak atau tidak untuk ditetapkan jadi desa wisata. Karena sekarang ada juga sekarang dari kementerian, dari pusat sekarang sedang menurunkan bantuan ke desa-desa. Oh, Mm-mm. khusus untuk wisata ini kan lumayan juga kalau desa yang dapat bantuan nih. Iya. Nah, kemudian eh, kita melakukan survei lokasi. Setelah melakukan survei lokasi, kemudian memberikan sosialisasi ke masyarakat. Tadi ya, agar dari mulai desa, kemudian Pokdarwis dan masyarakat semua saling terlibat nih, saling terlibat untuk memajukan wisata desanya. Kemudian juga pembentukan kelompok sadar wisata. Saat membentuk sosialisasi, kita juga melakukan uh, desa untuk apa sadar wisata ya, Pokdarwis namanya, Pokdarwis. Kemudian SK Pokdarwis kita dikirim ke dinas, ya dari desa nih, Mm-mm. yang bentuk Pokdarwis kan desa. Jadi Mm-mm. dikirim ke dinas, kemudian dari potensi yang ada dibuat tarik masyarakat dengan kerjasama dengan pemerintah desa. Ya, jadi kita dikembangkan nih potensi yang ada. Kemudian kami juga melakukan verifikasi lagi ya, apakah Mm-mm. syarat desa yang ditentukan dalam desa wisata tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, kemudian Mm. kami usulkan ke kepala daerah atau ke bupati dengan draft SK Desa Wisata. Ya, di bagian hukum kemudian keluarlah SK Bupati. Ya, diberikan Bisa. ke dinas, Oh. selanjutnya kita serahkan ke desa. Gitu. Demikian. Itu persyaratannya ya Pak Adis ya, Ya. untuk bisa Mudah-mudahan nih mendapatkan. desa-desa lain Mm. tertarik nih ya. Mudah-mudahan nih. Betul, Karena betul. Karena cukup banyak ya sekarang Pak, kan 300 lebih. ya, sekarang kan kalau ke Pantai Anyer aja, kalau di Pantai Anyer kan mungkin saat ini masih belum berkembang ya, dikembangkan di Anyer ya. Pengelolaannya masih artinya Mm. masih orang ke Anyer hanya ngeliat pantai aja ya. Hanya ngeliat Mm-mm. pantai ada restoran. Kalau misalnya dari wisatawan lokal biasanya cuma sehari aja. Dari sini Mm-mm. Sabtu pulang ya. Pulang sorenya pulang pagi berangkat sore pulang. Tapi kalau wisatawan dari luar dari Jakarta, dari mana-mana Tangerang biasanya nginep ya. Nginep sehari. Betul. Nah, Mm-mm. nah, ini ke depan doain aja nih kita bisa mengelola pantai-pantai di Anyer nih kerjasama lah dengan berbagai pihak Mm-mm. dari Mm-mm. mulai desa, kecamatan sampai instansi yang terkait dengan pengembangannya yang mudah-mudahan juga Mm-mm. ke depan desa-desa yang khususnya di wilayah Anyer juga dapat berkembang juga ya. Bukan hanya Betul, pantai betul. saja, tapi mungkin mudah-mudahan kita Mm-mm. berharap yang lain juga. Apalagi kemarin juga sudah diresmikan di sentra UMKM ya di di Mm-mm. mana di Gunung Sari. Gunung Sari, iya. Gunung Sari ekonomi kreatif nih. Jadi Betul.
masyarakat kita nih sekarang disuruh berpikir di luar kotak sebetulnya ya. Jadi artinya mengembangkan inovasi-inovasi yang diharapkan dapat menunjukkan nanti desa wisata tersebut dapat berkembang lah, kemudian dapat istilahnya istiqomah lah ya, nggak dibuka langsung nggak ada ini ya sepi, tapi terus ya harapan kita seperti itu, makin Iya, lama makin bagus, makin rame, makin meningkat lah. berkelanjutan, betul, Iya. betul. Lagi jalur wisata. Pak Ya. Kadis, ada target khusus nggak sih Pak setiap tahun harus menambah desa wisata sekian berapa begitu Pak Kadis? Kalau target khusus nggak ada ya, tapi Mm-mm. kita berharap sih desa-desa lain dapat apa yang belum-belum ini, yang punya potensi-potensi Termotivasi ya. wisata, Mm-mm. nanti kita dorong melalui kecamatan juga untuk mengajukan jadi desa wisata mungkin ya. Mhm. Karena ya Nah, mhm. dengan makin banyaknya desa Banyak wisata sehingga banyak pilihan untuk berwisata mungkin ya di Kabupaten Serang ya. banyak Ya, alternatif, betul, betul. tidak hanya ke pantai saja, tapi alternatif Mhm. desa-desa wisata sebagai penyangga potensi wisata di Mhm. pantai juga ikut mendukung nantinya ya. Mhm. Dan lebih ramai lagi kan. Betul. Bahkan kalau bisa mau dibuat paket khusus ya, pakai tiket Nah, wisata ya. Dari mulai UMKM, sentra UMKM sampai destinasi wisata. Mungkin ada rawa danau situ dan juga bisa mhm. kita ini kan. Mhm, Kemudian juga mhm. mungkin yang menarik lagi nanti kita juga ada pengembangan untuk pariwisata religi, wisata religi di Mhm. Tanara tuh ya. Yang Panara. saat ini ya Mhm. sedang dikerjakan proses ininya, master plan-nya, yang mudah-mudahan Mhm. ke depan kita bisa ada museum lah, museum kitab kuning di Tanara itu ya, Mhm, mhm. yang Oh, ini bisa, menjadi daya tarik juga. iya bisa juga nanti pusat belajar juga, pusat belajar kitab kuning sedunia Mhm. lah. Oh, kan Indonesia. Mhm. Karena kitab kuning kan sudah mendunia ya, Syekh Nawawi Al-Bantani Betul, itu. betul. Wah, siapa yang nggak kenal begitu ya? Ini bisa menjadi sentra untuk wisata religi. Pak Kadis, Betul. untuk masyarakat yang juga pengen tahu begitu, mana-mana saja sih desa wisata yang dari Kabupaten Serang itu bisa dicek di mana sih, Pak? Ya. Oh iya. Jadi untuk pengecekan nama desa yang sudah masuk desa wisata bisa di ini di Jadesta ya, Jaring Desa Mhm. Wisata. Nanti bisa Oh, di website ya. bisa cari di website ya. Gampang Mhm, sih. mhm. Nah, jadi jadi Kalau ya, sementara mungkin kita sebutin di sini ya desa-desa mengapa yang Kak Din? mungkin. Pertama Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka. Mm-mm, Kedua Desa Sukaratu, Cikesal. Yang ketiga Desa Margasara, Tirtayasa. Yang keempat Desa Kaduberem, Padarincang. Yang kelima Desa Pamarayan. Yang keenam Desa Banjarsari, Anyer. Yang ketujuh Desa Tambang Ayam, Anyer. Kemudian yang kedelapan Desa Lontar, Tirtayasa. Yang ke-9 Kubang Baros, Cinangka. Yang ke-10 Desa Pulau Panjang di Pulau Ampel. Kemudian yang ke-11 Desa Situ Trate, Cikande. Yang ke-12 Desa Sindanghela, Pabuaran, Bendungan tuh ya. Kemudian Desa Lebak, mm-mm, Ciomas, ya Mas, Kolok Ciomas. Desa mm-mm, Cikedung, Mancak, ada rawa danau sebagian situ. Kemudian Desa Umbul Tanjung, Cinangka. Kemudian yang 16 Desa Kamasan. Yang ke-17 Desa Padarincang. Yang ke-18 Desa Curug Koong, Padarincang. Yang ke-19 Desa Ketulisan Cikesal. Yang ke-20 Desa Kadugenep Petir. Yang mm-mm, ke-21 Desa Sasahan Wadin Kurung, Nyi Mas Ratu masalah kemarin. Yang mm-mm. ke-12 Desa Bandulu. Yang ke-22 Desa Bandulu Anyar. Karena itu 22 desa Ini ya. 22 Mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah. Kemarin juga ada usulan juga bertambah lagi. dari desa mana Mm-mm, ya? mm-mm. Kemarin dari Pabuaran ya. Kemarin ada usulan juga dari desa, pengen dari dia sudah ditetapkan jadi desa wisata, pengen desa Mm-mm. penyeberangan. Desa tersebut sudah Hmm, ditetapkan jadi desa budaya oleh Dinas ya. Kementerian Pendidikan.
Kemudian dia gak Mm-mm. mau ditetapkan jadi desa wisata Desa ya. wisata. Wah, Karena mudah-mudahan nanti kebudayaan sama wisata tambah. jadi satu paket ya. Tanpa adanya budaya mungkin gak rame juga ya. Makanya di Anyer kalau disatuin dengan Bener. kebudayaan, kesenian, mudah-mudahan bisa Heeh, bertambah pariwisata. rame ya. Mm-mm. Nah, betul, setuju nih. Mudah-mudahan ini bertambah lagi untuk desa wisata karena jumlah di 29 kecamatan dengan 326 desa ya, Pak Kadis. Nah, ini 326 mungkin desa. bisa bertambah lagi. Terakhir, Pak Kadis, pesan apa yang ingin disampaikan mungkin untuk mengajak masyarakat mempromosikan 22 desa wisata, kemudian juga mungkin yang dari luar Kabupaten Serang juga bisa berkunjung begitu. Ya, eh, tentunya dari kami untuk desa-desa wisata agar lebih mengembangkan inovasi yang ada, ekonomi kreatifnya sekarang yang harus dimunculkan ya. Tentunya dengan Mm-mm. melibatkan generasi milenial ya. Bagaimana mereka Ya, turut berpartisipasi, bagaimana membangun desa-desa wisata. Kalaupun mungkin potensi milenial kan masing-masing desa beda. Mungkin bisa ya nanti bisa di share di semacam FGD lah dengan kelompok-kelompok yang punya kemauan untuk memajukan desa-desa di wilayah tersebut dengan pemerintah desa tentunya lebih bagus lagi ya. Nah, kemudian juga yang harapan kami ke depan desa-desa wisata yang sudah menjadi desa rintisan pada tahun ini ke depan bisa menjadi desa yang berkembang lah. Desa berkembang bahkan ke depan kami berharap juga tahun-tahun mendatang ada yang desa-desa wisata maju. Artinya kalau desa wisata maju memang benar-benar udah siap tuh desa untuk menerima wisatawan dengan pengelolaan keuangan yang sendiri udah bisa langsung ya dengan berbagai ininya lah inovasinya sehingga desa tersebut bisa menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar harapan kami ya. Jadi mm-mm. tunggu nanti dengan adanya desa-desa maju wisata maju diharapkan nanti masyarakat juga akan tumbuh perekonomiannya itu yang harapan kami Betul, betul. ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Anas sudah ikut Ya. bergabung Tadi dengan saya Sarang nih Gawa FM pagi jangan hari ini. lupa Pak ada ini tadi ada ini rekan saya tuh. Wah, terima kasih banyak Ibu sudah mendampingi dan mendampingi informasi sehat selalu ya Bu. Iya, Ya. kapan-kapan mampir Pak ke Sarang Gawa kita live bareng nih Pak Insya Kadis. Allah. Ada Pak Fajar, Diberikan Pak, ada Pak kesehatan Fajar Pak. kan? Masih standby. Ya, ya. Atur nuhun, Pak Anas. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, pencinta Sergal, tadi kita sudah live bersama Kepala Disporapar Kabupaten Serang Bapak Anas Dwi Satya terkait dengan tambahan ya menjadi akumulatif 22 desa wisata yang sudah ditetapkan oleh Ibu Bupati di mana dalam rangka menggenjot pariwisata. Nah, ini pencinta Sergal banyak nih ternyata di 22 desa Kabupaten Serang menjadi pilihan alternatif untuk berwisata, wisata alam, wisata religi, kemudian juga lain-lain ya mengenal ciri khas dari kearifan lokal budaya di Kabupaten Serang. Nah, ini tadi ya yang pasti sudah dikenal ada Cikolet, tapi tambahannya tadi banyak sekali ya. Alhamdulillah nambah 12 desa di tahun 2022. Mudah-mudahan sih nanti nambah lagi ya, karena tadi disebutkan oleh Pak Kadis ada beberapa persyaratan dan SOP yang harus dipenuhi untuk menjadi unsur satu desa tersebut bisa menjadi desa wisata. Ya, jadi mudah-mudahan desa-desa yang lain juga bisa termotivasi mulai dari step yang awal mungkin ya dari mulai rintisan berkembang hingga mandiri ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ada Dedi Suhandi, ada Buyut 14, ada Yabarun juga, ada Farhah juga, ada Fahle Fikun, ada Libya, ada MYLSTNL, ada Nira Anggareni, ada Momonika, ada Naibs dan juga Muhammad Fahri. Kita nggak bisa sebut satu persatu. Terima kasih. Nanti kita akan save di IGTV-nya Serangga WFM.